Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani dengan NPM 102200022. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan membahas bagaimana ucapan para khalifah, umara, dan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Yang pertama yaitu kematian Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan berada di ambang ajalnya, ia berkata, "Bantulah aku duduk." Orang-orang pun segera membantunya. Setelah membaca kalimat tasbih dan berzikir kepada Allah sampai menangis, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Muawiyah, kamu baru ingat Tuhanmu setelah datangnya masa tua dan usia uzur. Betapa elok seandainya kamu melakukan hal ini ketika masih muda dan segar." Ia menangis lagi lebih keras seraya berdoa, "Ya Allah, kasihanilah orang tua yang penuh dosa dan berhati keras ini. Ya Allah, maafkanlah kekeliruan dan ampunilah kesalahanku. Berikan kelembutan-Mu kepada hamba yang hanya berharap dan bertawakal kepadamu ini." Berikutnya yaitu kematian Khalifah Harun ar-Rasyid Bani Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Ia merupakan putra dari pasangan Muhammad al-Mahdi, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah, dan al-Khaizuran binti Atta, seorang mantan budak perempuan dari Yaman yang memiliki kepribadian kuat. Menjelang kematiannya, Khalifah Harun ar-Rasyid Bani Abbasiyah tampak sedang memilih kain kafannya sendiri, dan setelah mengamatinya, ia lalu membaca ayat, Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku." Berikutnya yaitu kematian Khalifah al-Mu'tasyim. Khalifah al-Mu'tasyim adalah khalifah ke-8 dari Bani Abbasiyah. Menjelang ajalnya, Khalifah al-Mu'tasyim berkata, "Seandainya aku tahu kalau usiaku sesingkat ini, tentu aku tidak mau menjadi seorang khalifah." Berikutnya yaitu kematian Khalifah al-Muntasyir. Khalifah al-Muntasyir adalah khalifah ke-10 dari Bani Abbasiyah. Khalifah al-Muntasyir merasa gelisah ketika ajalnya sudah kian dekat. Seseorang berusaha menghiburnya, "Jangan khawatir, wahai Amirul Mukminin." Tapi sang khalifah menjawab, "Masalahnya adalah dunia akan segera berlalu dan akhirat akan tiba." Lalu kematian Gubernur Amr bin al-Ash. Amr bin al-Ash bin Wa'il bin Hisham atau Amr bin al-Ash atau Amir bin Ash adalah sahabat Muhammad, gubernur Mesir, dan jenderal perang pada masa kekhalifahan Rasyidin dan kekhalifahan Umayyah. Menjelang ajalnya, Gubernur Amr ibnul Ash memandang beberapa buah peti, lalu berkata kepada putra-putranya, "Siapa di antara kalian yang mau membawa pergi peti-peti ini berikut isinya? Aduh, seandainya peti-peti ini berisi kotoran sapi." Lalu berikutnya yaitu kematian Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Safaki adalah penguasa, politisi, dan menteri pertahanan dari kekhalifahan Umayyah. Dia merupakan sosok yang kontroversial dan pelik dalam sejarah awal umat Islam. Dia dikenal sebagai seorang penguasa yang cerdas, namun keras dan kejam. Ketika meninggal dunia, Al-Hajjaj berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya semua orang berkata bahwa Engkau tidak akan mengampuniku." Umar bin Abdul Aziz merasa kagum dan tertarik mendengar kata-kata itu. Ketika hal itu ia ceritakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, "Benarkah ia mengucapkan kata-kata itu?" Umar menjawab, "Benar." Al-Hasan berkata, "Mudah-mudahan Allah mengampuninya." Berikutnya yaitu kematian Bilal bin Robah. Ketika ajal Bilal bin Robah telah dekat, istrinya menangis, "Aduh malang." Bilal menyanggah, "Jangan mengeluh seperti itu, tetapi katakanlah, aduh bahagianya. Sebab besok aku akan segera bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yakni Muhammad dan para sahabat." Berikutnya yaitu kematian Abdullah bin Mubarak. Diriwayatkan bahwa menjelang ajalnya, Abdullah bin Mubarak membuka matanya. Ia tersenyum lalu membaca ayat, "Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja." Berikutnya yaitu kematian Ibrahim an-Nahi. Abu Imron Ibrahim bin Yazid an-Nahi, juga dikenal sebagai Ibrahim an-Nahi, adalah seorang tabi'in, teolog, dan ahli hukum. Ia bertemu banyak sahabat Nabi, termasuk Anas bin Malik dan Aisyah binti Abu Bakar. Saat merasa ajal kematiannya hampir tiba, Ibrahim an-Nahi menangis. Seorang temannya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Aku sedang menunggu utusan dari Allah yang akan mengabariku, apakah aku akan masuk surga atau neraka." Berikutnya kematian Ibnu al-Munkadir. Muhammad bin Munkadir, juga dikenal sebagai Ibnu al-Munkadir atau Muhammad at-Taimi, adalah seorang tabi'in terkemuka dan pembaca Al-Quran yang menyebarkan sejumlah hadis. Di ambang kematiannya, Ibnu al-Munkadir menangis. Ia ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Jawabnya,
Demi Allah, aku tidak menangisi suatu dosa yang dengan sadar sudah terlanjur aku lakukan. Tetapi aku takut melakukan sesuatu yang aku kira remeh, padahal sangat serius di sisi Allah. Berikutnya yaitu kematian Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais adalah seorang tabi'in, kawakan, dan ahli ibadah. Ketika Amir bin Abdul Qais merasa ajalnya segera tiba, ia menangis. "Kenapa engkau menangis?" tanya seorang sahabatnya. Ia menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati, dan juga bukan karena rakus terhadap dunia. Tetapi aku menangis terlambat merasakan haus di tengah terik siang hari dan merasakan beratnya melakukan sholat malam di tengah udara yang dingin." Berikutnya adalah kematian Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak merupakan seorang ulama besar yang terkenal dengan ahli fikih dan hadis. Ketika maut hendak menjemput Ibnu Al-Mubarak, ia berkata kepada budaknya Nasr, "Letakkan kepalaku di atas tanah." Nasr menangis, dan ketika ditanya kenapa menangis, ia menjawab, "Aku teringat pada kenikmatan-kenikmatan yang ada padamu, tetapi sekarang aku lihat engkau meninggal di dunia dalam keadaan miskin dan terkucil." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Diamlah, aku sudah berdoa kepada Allah, semoga Dia menghidupkan aku sebagai orang kaya dan menjadikan aku mati sebagai orang miskin." Lebih lanjut, ia berkata, "Tuntunlah aku mengucapkan kalimat syahadat, dan jangan mengulanginya kecuali jika aku memintanya." Kemudian, kematian Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang petapa bijak dan salah satu teoritis awal mistisisme formal dalam Islam. Ia dihormati oleh para sufi dan disebut Sweet Basil of Heart. Ketika Abu Sulaiman Ad-Darani sudah mendekati ajal, beberapa sahabatnya datang menjenguknya dan berkata, "Berbahagialah karena engkau akan menghadapi Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tapi Abu Sulaiman malah menjawab, "Apakah tidak sebaiknya kalian mengingatkanku untuk waspada? Karena aku akan menghadapi Tuhan yang akan menuntut tanggung jawabku atas dosa-dosa kecil yang pernah aku lakukan, dan yang akan menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa besar yang aku lakukan." Yang terakhir yaitu kematian Ahmad bin Hadrowaih. Ketika Ahmad bin Hadrowaih hendak meninggal, ia ditanya sesuatu oleh putranya. Seketika ia menangis dan berkata, "Wahai putraku, pintu yang telah aku ketuk selama 95 tahun sekarang sudah terbuka. Namun aku belum tahu apakah ia terbuka untuk kebahagiaan atau untuk penderitaan. Jadi bagaimana mungkin aku masih punya waktu untuk menjawab pertanyaanmu tadi?" Berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.